Oke, silakan waktu untuk presentasi kepada kelompok dinamika rotasi bisa dimulai. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 5 yaitu dinamika rotasi. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rozak dari Departemen Aktuaria dan NRP 50062110063. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Amal Haki dari Departemen Teknik Komputer dengan NRP 50242111003. Saya Dianda Buke dari Departemen Teknik Informatika dengan NRP 50252111080. Selanjutnya, saya Herudi Kurniawan dengan NRP 50252111055. Perkenalkan, nama saya Mida Sian dari Departemen Teknik Komputer dengan NRP 50242111021. Baik, dalam bab 5 dinamika rotasi ini terdapat berbagai subbab, yaitu antara lain pusat massa, besaran-besaran vektor dalam gerak rotasi, momen inersia, gerak benda tegar, gerak menggelinding, kekekalan momentum sudut, dan keseimbangan benda tegar. Next. Yang pertama yaitu pusat massa. Pusat massa adalah titik di mana seluruh massa benda dapat dianggap terkonsentrasi. Dalam koordinat 2 dimensi, pusat massa berada dalam koordinat XCM, YCM dengan rumus sebagai berikut, di mana MI massa partikel KI, XI koordinat X partikel KI, YI koordinat pada sumbu Y partikel KI. Next. Besaran-besaran vektor dalam gerak rotasi, antara lain perpindahan sudut yang memiliki satuan rad derajat putaran, kecepatan sudut rad per sekon atau RPM, percepatan sudut rad per sekon kuadrat. Arah kecepatan sudut, aturan kepala tangan sebagai berikut. Next. Berikut adalah perbandingan antara gerak translasi dan rotasi dengan percepatan konstan, di mana A pada rumus dia tersebut adalah termasuk satuan tangensial. Next. Berikutnya adalah ada momen inersia. Momen inersia merupakan ukuran kelembaman suatu partikel untuk berotasi terhadap porosnya, di mana rumus momen inersia yaitu sigma MI/RI kuadrat, di mana I adalah momen inersia benda tegar pada sumbu putar, M adalah massa partikel, R jarak partikel ke sumbu putar.
Berikut adalah sebuah contoh momen inersia. Sebuah benda pejal berputar pada sumbu putar tetap di titik pusat dengan kecepatan sudut omega. Next. Dalil sumbu sejajar atau teorema Steiner menyatakan bahwa momen inersia pada suatu sumbu yang paralel dan berjarak d dari sumbu yang melalui pusat massa dinyatakan dengan I sama dengan IJM plus MT kuadrat, di mana I momen inersia pada sumbu putar baru, IJM adalah momen inersia pada sumbu putar di pusat massa, M adalah massa benda tegar, dan D adalah jarak antar sumbu putar baru ke pusat massa. Next. Berikut adalah momen inersia pada beberapa benda, di mana batang silinder poros di pusat, rumus inersianya antara lain 1/12 ml kuadrat. Untuk batang silinder poros di pinggir, inersia sama dengan 1/3 ml kuadrat. Untuk silinder tipis berongga, inersia sama dengan mr kuadrat. Silinder pejal, inersia sama dengan 1/2 mr kuadrat. Untuk bola pejal, inersia sama dengan 2/5 mr kuadrat. Bola berongga, inersia sama dengan 2/3 mr kuadrat. Bola berongga poros di garis singgung, inersia sama dengan 7/5 mr kuadrat. Subbab berikutnya adalah gerak benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk setelah diberikan gaya rotasi. Selama berotasi, partikel-partikel di dalam benda tegar bergerak dalam ruangan yang memiliki lintasan lingkaran sehingga posisinya tetap relatif satu sama lain. Di mana rumus benda tegar atau torsi sama dengan sigma torsi sama dengan I kali alfa, di mana I adalah momen inersia benda tegar, alfa adalah sudut pada benda tegar. Torsi total analog dengan gaya total, yaitu sigma F sama dengan MA. Berikut adalah hubungan besaran linear dan angular, di mana posisi sudut, rad, kecepatan sudut, rad per S, percepatan sudut alfa, rad per S kuadrat, torsi dengan satuan N Newton meter, dan momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat. Untuk posisi sendiri dirumuskan sebagai theta dikali R. Untuk kecepatan dirumuskan sebagai omega dikali R. Untuk percepatan tangensial dirumuskan alfa kali R. Untuk torsi dirumuskan R kali F. Untuk momen inersia sendiri sigma mr kuadrat. Untuk subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk subbab berikutnya yaitu 5.5 yaitu gerak menggelinding. Perlu diketahui gerak menggelinding berbeda dengan gerak rotasi. Suatu benda dikatakan berotasi bila benda tersebut berputar pada satu titik dan tidak mengalami perpindahan tempat. Sedangkan benda akan dikatakan bergerak menggelinding bila berputar pada satu titik sumbu putar namun juga mengalami perpindahan tempat. Akibatnya, benda yang menggelinding akan memiliki jarak tempuh selama ia berotasi pada sumbu putarnya. Misalnya, jarum jam yang berputar merupakan gerak rotasi, sedangkan roda yang pada kendaraan yang bergerak mengalami gerak menggelinding. Benda yang bergerak menggelinding dapat juga disebut mengalami gerak rotasi atau berputar pada sumbu, dan translasi atau perpindahan. Gerak menggelinding adalah hasil jumlahan translasi, maka kecepatan dari setiap titik pada benda sebesar kecepatan pusat massa, Fpm. Benda hanya bergerak rotasi terhadap pusat massa, maka bila jari-jarinya R, kecepatannya pusat massanya adalah V sama dengan R kali omega. Untuk benda menggelinding yang tak lain adalah penjumlahan antara gerak translasi dan rotasi. Energi kinetik totalnya merupakan penjumlahan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Dan berikut untuk persamaannya, yaitu EK sama dengan EK rotasi ditambah EK translasi sama dengan setengah
I kali omega kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Dan berikut adalah contoh soal dari gerak menggelinding, yaitu sebuah bola pejal bermassa 1 kg dan berjari-jari 10 cm bergerak menggelinding tanpa selip dengan kelajuan pusat massa 2 meter per sekon. Hitung energi kinetik total dari bola pejal tersebut. Yang pertama adalah jawab, momen inersia bola pejal I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kecepatan sudut benda omega sama dengan V per R. Energi kinetik total sama dengan EK sama dengan setengah IW kuadrat ditambah setengah MV kuadrat sama dengan setengah 2/5 mr kuadrat dikali V per R kuadrat plus setengah MV kuadrat. Diperoleh persamaan EK sama dengan setengah 1/5 MV kuadrat ditambah setengah MV kuadrat sama dengan 7/10 MV kuadrat. Sehingga nilai energi kinetik totalnya adalah EK sama dengan 7/10, 1 kali 2 kuadrat sama dengan 2,8 Joule. Baik, selanjutnya adalah kekekalan momentum sudut. Yang pertama adalah momentum sudut. Didefinisikan sebagai produk dari kecepatan sudut suatu benda dan momen inersia dengan sumbu rotasi atau L sama dengan I kali omega, analog dengan P sama dengan M kali V, di mana L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia suatu benda, omega adalah kecepatan sudut suatu benda. Dan momentum sudut itu merupakan besaran vektor di mana dimensinya adalah M besar, L kuadrat, T pangkat min 1. Satuan internasional dari momentum sudut itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon min 1. Oke, selanjutnya yaitu hubungan dengan momentum sudut. Hubungan dengan momentum sudut antara momentum sudut L dengan momentum linear P diberikan dengan notasi vektor L sama dengan R kali P sama dengan R kali M kali V. Bentuk besarannya yaitu L sama dengan RP sin theta sama dengan MVR sin theta, di mana R itu adalah jarak dari partikel ke sumbu rotasi, theta adalah sudut antara R dengan V. Hukum kedua Newton dalam hal momentum linear adalah sigma F sama dengan V net sama dengan dP per dt. Maka kita dapat menuliskan hukum kedua Newton dalam bentuk sudut sebagai sigma torsi sama dengan torsi net sama dengan dl per dt. Dan menyatakan bahwa jumlah vektor dari semua torsi pada benda tegar proporsional dengan perubahan dari momentum sudut. Oke, selanjutnya yaitu prinsip kekekalan momentum sudut. Ya, prinsip kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa total momentum sudut suatu sistem pada sumbu rotasi adalah konstan jika tidak ada torsi dari luar yang bekerja pada sistem, atau I kali omega sama dengan konstan jika sigma torsi sama dengan 0. Karena itu, sigma torsi sama dengan dl per dt sama dengan 0. dl sama dengan 0 dan dl sama dengan sigma lf min sigma li. Dan persamaan di bawahnya yaitu sigma li sama dengan sigma lf. Berikutnya yaitu 5.7, yaitu kesetimbangan benda tegar. Benda tegar didefinisikan sebagai sebuah benda dengan bentuk pasti yang tidak berubah, sehingga partikel penyusunnya dalam posisi relatif tetap terhadap satu sama lain, meskipun terdapat suatu gaya yang diberikan padanya jika benda tegar pada kesetimbangan. Berarti benda tersebut pada kesetimbangan translasi dan rotasi. Terdapat dua kondisi pada kesetimbangan pada gaya yang bekerja pada benda tegar. Penjumlahan vektor dan gaya yang bekerja pada suatu benda tegar harus bernilai 0. Berikut persamaan untuk penggunaan benda tegar yaitu sigma F sama dengan F net sama dengan 0, atau sigma Fx sama dengan 0 dikali sigma Fy sama dengan 0, sigma Fz sama dengan 0.
tadi koma ya, bukan dikali, mohon maaf, ralat sedikit. Jadi sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma fz sama dengan 0. Next, untuk berikutnya, yaitu kesetimbangan benda tegar. Gaya-gaya tidak bersamaan didefinisikan sebagai gaya yang garis aksinya tidak mengalami satu titik. Gaya menyebabkan gerak rotasi pada benda kombinasi dari gaya-gaya bersamaan dan tidak bersamaan menyebabkan gerak menggelinding pada benda. Dan berikut untuk gerak translasi dan rotasi seperti gambar 5.8.1 menunjukkan contoh gaya-gaya tidak bersamaan. Bisa dilihat untuk gambar 5.8.1 disebut menunjukkan contoh gaya-gaya yang tidak bersamaan. Oke, selanjutnya next, torsi atau momen gaya. Besarnya torsi didefinisikan sebagai suatu gaya dengan jarak tegak lurus dari garis aksi pada titik gaya atau sumbu rotasi. Atau persamaannya disebut dengan torsi sama dengan F kali D, di mana torsi adalah besarnya torsi, F sama dengan besarnya gaya, D sama dengan jarak tegak lurus dengan atau lengan momen, D sama dengan R sin theta. Karena di mana R sama dengan jarak antara titik pivot atau sumbu rotasi dengan titik gaya, jadi torsi sama dengan FR sin theta atau torsi sama dengan R kali F, di mana theta sendiri itu adalah sudut antara F dan R. Oke, selanjutnya. Dan torsi itu merupakan besaran vektor, di mana dimensi dari torsi adalah M besar L kuadrat, M besar L besar kuadrat, T besar min 2. Dan satuan torsi adalah Nm atau Newton meter. Produk vektor tidak sama seperti joules atau satuan kerja, juga sama dengan Newton meter yang mana besaran skalar. Torsi terjadi karena memutar atau twisting efek gaya pada suatu benda. Tanda konversi torsi, positif kecenderungan gaya berputar berlawanan arah jarum jam, dan apabila negatif kecenderungan gaya berputar searah jarum jam. Nilai torsi bergantung pada sumbu rotasi dan besarnya gaya yang diberikan. Oke, selanjutnya yaitu latihan soal. Pada bab ini akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Cek, apakah suara saya kedengaran? Masuk, Mas. Ya, next. Nah, untuk soal nomor 1, di sini ada sebuah bola pejal yang masanya 1 kg menggelinding pada bidang miring dengan kemiringan 37 derajat terhadap sumbu horizontal dan menggelinding dari ketinggian 6 meter. Pertanyaannya, berapakah kecepatan linear bola menggelinding sampai pada dasar bidang miring? Yang kedua, berapakah energi kinetik rotasi pada bola ketika sampai di dasar bidang miring? Ini saya beri waktu 5 menit untuk teman-teman mencoba mengerjakan ya. Setelah 5 menit nanti kita coba bahas.
Nah, udah 5 menit nih. Bisa di next untuk pembahasan. Nah, jadi tadi yang menggelinding adalah bola pejal. Dan diketahui bahwa momen inersia bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat, sehingga didapat konstanta sama dengan 2/5. Selanjutnya, pertanyaan pertama untuk kecepatan linear. Untuk kecepatan linear, kita menggunakan eh, hukum kekekalan energi mekanik. Karena pada di titik atas tidak memiliki kecepatan, maka EK-nya di titik atas adalah 0. Dan di titik bawah tidak punya ketinggian, jadi EP-nya adalah 0. Sehingga didapat EP di titik awal sama dengan EK translasi di titik bawah ditambah EK rotasi di titik bawah. Dan didapat bahwa untuk persamaan energi potensial M kali G kali H sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Lalu dijabarkan untuk rumus energi kinetik, sehingga M dikali G dikali H sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah K MR kuadrat dikali V kuadrat per R kuadrat. Selanjutnya, untuk massa bisa dicoret, sehingga tinggal G dikali H sama dengan setengah V kuadrat ditambah setengah K V kuadrat. Karena setengah V kuadrat sama, maka bisa dikeluarkan, didapat G dikali H sama dengan setengah V kuadrat dalam kurung 1 plus K. Lalu V didapat akar 2GH per 1 plus K. Lalu dimasukkan angkanya, V sama dengan 2 dikali 10 dikali 6 per 1 plus 2/5. Didapat V adalah akar 600 per 7. Sehingga V sama dengan 10 akar 42 per 7 meter per sekon. Selanjutnya, next. Untuk yang kedua adalah energi kinetik rotasi. Diketahui persamaan energi kinetik rotasi adalah setengah I dikali omega kuadrat. Sehingga tinggal kita masukkan saja EK rotasi sama dengan setengah K dikali M dikali R kuadrat dikali V kuadrat per R kuadrat. Lalu dimasukkan EK rotasi sama dengan setengah dikali 2/5 M R kuadrat V kuadrat per R kuadrat. Lalu didapat 1/5 dikali 1. Dikarenakan tadi V kuadrat adalah akar V kuadrat adalah 600/7, maka dimasukkan 600/7, maka didapat EK rotasi adalah 120/7 Joule. Bisa di next. Selanjutnya untuk soal kedua adalah sebuah roda diberi gaya tangensial 15 Newton pada tepi roda. Roda tersebut memiliki diameter 80 cm yang semula dalam keadaan diam. Setelah 2 detik, roda berputar 1 kali putaran. Tentukan momen inersia roda. Saya beri waktu 5 menit lagi. Teman-teman bisa mencoba mengerjakan.
Oke, bisa di next untuk ke pembahasan. Nah, untuk pembahasan soal nomor 2 ini, pertama-tama kita ketahui bahwa gayanya tadi adalah 15 Newton, lalu karena diameternya 80 cm, maka didapat jari-jari adalah 40 cm atau 0,4 meter, dan waktunya adalah 2 sekon. Pertama, kita cari hubungan gaya dengan rotasi, di mana tau adalah sama dengan I dikali alfa, dan kita ketahui juga bahwa tau adalah F dikali R, sehingga bisa disamakan F dikali R sama dengan I dikali alfa. Lalu kita masukkan 15 dikali 0,4 sama dengan I dikali alfa, sehingga didapat I dikali alfa adalah 6. Kita simpan untuk persamaan 1, lalu kita cari persamaan posisi sudut. Dengan rumus theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Karena theta adalah 2pi, maka 2pi sama dengan 0 ditambah setengah alfa dikali 4. Kita dapat persamaan kedua yaitu alfa sama dengan pi, sehingga didapat alfanya adalah pi, sehingga I dikali pi sama dengan 6, sehingga didapat momen inersia I sama dengan 6 per pi kilogram meter kuadrat. Next untuk soal nomor 3. Di sini ada sebuah tangga homogen dengan panjang 200 cm diam dan bersandar pada tembok yang licin dan bertumbuh di atas lantai yang kasar yang memiliki koefisien gesek statis 0,74. Berapakah besar sudut yang dibentuk tangga terhadap lantai tepat saat akan tergelincir? Saya kasih waktu untuk teman-teman mencoba mengerjakan. Oke, bisa di next untuk ke pembahasan soal nomor 3. Jadi,
diketahui untuk panjang batangnya adalah 2 meter, lalu koefisien gesek statis adalah 0,74. Pertama-tama kita meninjau secara translasi. Pada sumbu X, gaya yang bekerja adalah F gas dan gaya normal tembok, sehingga didapat F gesekan sama dengan gaya normal tembok. F gesekan sendiri adalah mu S dikali gaya normal lantai sama dengan gaya normal tembok. Selanjutnya ditinjau pada sumbu Y, didapat bahwa gaya berat W sama dengan gaya normal lantai. Lalu ditinjau secara rotasi. Kita mengacu pada titik di lantai. Untuk tau di lantai sama dengan gaya berat setengah L. Kenapa setengah L? Karena sampai W hanya setengah saja cos theta karena diproyeksikan terhadap sumbu X. Selanjutnya untuk tau di tembok sama dengan gaya normal tembok dikali L sin theta. Agar tetap diam, harus sigma tau sama dengan 0, maka tau di lantai sama dengan tau di tembok, sehingga dapat disamakan untuk W sama dengan W setengah L cos theta sama dengan gaya normal di tembok L sin theta. Sehingga L lantai dikali 1 cos theta sama dengan 0,74 dikali N lantai dikali 2 sin theta. Didapat sin theta per cos theta sama dengan tan theta sama dengan 1 per 0,74 dikali 2. Jika dihitung maka didapat theta adalah 34 derajat. Next. Untuk soal nomor 4, sebuah batang homogen yang panjangnya 400 cm memiliki massa 250 gram yang disusun dalam sistem setimbang seperti gambar. Berapakah massa beban M? Karena hampir sama, kita langsung menuju ke pembahasan saja. Next. Jadi untuk diketahui L total adalah 400 cm atau 0,4 meter. Massa batang sendiri 250 gram atau 0,25 kg. Untuk panjang 1 diketahui 100 cm. Sehingga agar setimbang tau 1 sama dengan tau 2. Sehingga didapat berat beban dikali L1 sama dengan berat batang dikali L2. Lalu berat M beban dikali G sama dikali L1 sama dengan M batang dikali G dikali L2. Didapat M beban adalah 0,25 kg. Next untuk soal nomor 5. Sebuah batang yang beratnya 15 Newton bertumpu pada tembok dan batang ditahan secara horizontal oleh sebuah tali yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah vertikal yang ditunjukkan pada gambar. Berapakah besar tegangan tali? Ini hampir sama juga, bisa di next untuk ke pembahasan. Sehingga pertama diketahui W batang adalah 15 Newton dan theta adalah 60 derajat. Lalu kita tinjau T untuk tegangan tali. Untuk T ditinjau secara di dalam sumbu Y didapat T cos theta. Agar seimbang maka sigma tau sama dengan 0, maka T cos theta dikali L sama dengan W batang dikali setengah L. Lalu didapat T cos 60 derajat sama dengan 15 dikali setengah. T dikali setengah sama dengan 15 dikali setengah. Jadi tegangan tali adalah 15 Newton. Next. Untuk soal nomor 6 bisa dijelaskan oleh teman saya.
Untuk pembahasan soal ini bisa di next. Jadi diketahui untuk F1 tadi adalah 17,5 Newton, lalu panjang L1 adalah 0,6 meter, lalu L2 adalah 0,45 meter, dan ditanya untuk F2. Sehingga untuk mengetahui F2 perlu sigma tau sama dengan 0. Dapat disamakan bahwa tau 1 sama dengan tau 2, sehingga F1 dikali L1 sama dengan F2 dikali L2. Lalu dimasukkan angkanya, 17,5 dikali 0,6 sama dengan F2 dikali 0,45. Didapat bahwa F2 adalah 23,33 Newton. Bisa di next untuk soal nomor 7. Nah, dapat dilihat untuk soal ini, ditanyakan berapa tau untuk gaya. Bisa di next untuk pembahasan. Diketahui bahwa F adalah 20 J Newton, lalu R-nya adalah 4I-2J meter, ditanya adalah tau. Sehingga kita menggunakan rumus tau sama dengan F dikali R. Karena F adalah memiliki satuan J, maka komponen R yang dipakai adalah yang memiliki satuan I. Sehingga tau adalah 4 dikali 20. Tau sama dengan 80 Newton meter. Bisa di next untuk soal nomor 8. Soalnya seperti ini. Bisa di next untuk pembahasan. Nah, jadi pertama-tama diketahui bahwa M adalah 50 kg, lalu omega adalah 4, lalu R adalah 0,8 meter, lalu F 5 Newton, dan mu sama dengan 0,8. Ditanya P. Sehingga P didapat adalah tau dikali omega. Untuk membuat batu tetap memiliki kecepatan angular yang konstan, daya yang diberikan oleh gaya harus sama dengan daya yang dilakukan oleh motor, sehingga P sama dengan tau dikali omega. Didapat P adalah FK dikali R dikali omega, lalu dimasukkan angkanya, dan didapat P adalah 25,6 watt. Bisa di next untuk soal nomor 9. Soalnya seperti ini. Bisa di next untuk pembahasan. Yang ditanyakan adalah waktu agar bumi memiliki 28 jam dalam sehari. Dijawab untuk momen inersia bumi adalah 2/5 mr², lalu dimasukkan 2/5 dikali 5,97 dikali 10 pangkat 24 dikali 6,38 dikali 10 pangkat 6², didapat bahwa untuk momen inersia bumi adalah 9,72 dikali 10 pangkat 37 kg/m². Lalu dicari V. Untuk V1 didapat 4,77 radian per jam, dan untuk V2 didapat 4,09 radian per jam. Lalu dimasukkan persamaan sigma tau sama dengan I dikali alfa, digunakan F kali R sama dengan I dikali alfa, sehingga didapat alfa adalah 3,4 kali 10 pangkat min 17 radian per jam kuadrat, sehingga dimasukkan rumus V2 sama dengan V1 dikurangi alfa dikali T. Untuk mencari T, didapat bahwa T sama dengan 4,77 dikurangi 4,09 per 3,4 dikali 10 pangkat min 17, sehingga didapat T adalah 2 dikali 10 pangkat 18 jam.
Bisa di next untuk soal nomor 10. Dan dapat dilihat soalnya seperti ini. Bisa di next untuk pembahasan. Diketahui bahwa jari-jari adalah 0,25 meter, lalu F adalah 40 Newton, dan momen inersia adalah 60 kg meter kuadrat, dan delta S adalah 5 meter, dan ditanya adalah omega. Didapat omega adalah tau dikali sigma theta, sehingga setengah I omega kuadrat sama dengan F dikali R dikali S per R, lalu didapat omega kuadrat adalah 2 dikali 40 dikali 5 per 60, didapat omega kuadrat adalah 400 per 60, lalu omega sama dengan 2,58 radian per second. Dan selanjutnya untuk pertanyaan kedua, karena hanya jenis gaya yang diubah, kurang lebih tidak ada yang berbeda pada hasilnya. Gaya menjadi gaya berat, jadi W sama omega sama dengan 2,58 radian per second. Bisa di next. Sekian soal dari materi ini, dapat dilanjutkan ke video. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari bab dinamika rotasi dan juga latihan soalnya, mari kita untuk melihat atau menyaksikan video dari kelompok 6. Suaranya belum masuk. Suaranya belum kedengaran. Mohon maaf, apakah suaranya kedengaran? Tadi belum. Untuk suara video belum kayaknya. Belum kedengeran sih di aku. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Apakah sudah kedengaran? Coba play sebentar. Sampai ada suaranya biasanya. Harusnya ada suara nggak? Nah, sudah.
Gimana problemnya? Mungkin bisa diulang. Apakah udah kedengaran? Sudah. Untuk torsi sendiri, torsi merupakan keefektifan dalam gaya untuk memutar suatu benda, sehingga dirumuskan tau atau torsi sama dengan R dikali F, yang dimana tau itu merupakan vektor torsi dan R adalah vektor dari poros ke titik kerja gaya, dan F adalah vektor gaya yang bekerja pada benda tersebut. Diilustrasikan pada contoh berikut. Kita pasti sering melihat hal ini, ya kan? Seperti misalnya di bengkel, atau ketika ada seseorang yang memperbaiki suatu mesin, atau hal lainnya, di mana di situ sebagai pusatnya itu adalah titik poros dari benda yang digerakkan, dan pada ujungnya itu merupakan titik kerja gayanya, yang dimana dapat diketahui R itu sebagai arah yang dimulai dari pusat kerja atau titik poros sampai ke ujung atau titik kerja gaya, sedangkan F adalah gaya yang bekerja pada benda itu. Karena torsi itu dikerjakan menurut kaidah tangan kanan, maka diketahui jika arah putaran itu searah jarum jam, maka torsi tersebut atau gaya itu akan bernilai positif. Dan jika sebaliknya, yaitu ketika arah putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka akan bernilai negatif. Nah, jika kita tarik garis lurus dari F itu, antara F dan R itu akan membentuk suatu sudut, maka akan didapatkan dengan rumus tau sama dengan R dikali F sin theta, di mana theta itu adalah sudut antara F dan R. Pada kali ini saya akan memberikan salah satu contoh pengaplikasian dari konsep dinamika rotasi, yaitu pada penali balet. Ketika seorang penali balet meretangkan tangannya dan berputar, maka dia akan memiliki momentum sudut sebesar 1 kali omega. Akan tetapi, ketika dia mengatupkan tangan sehingga momen inersinya berubah, maka dia akan berputar dengan kecepatan sudut berbeda pula. Hal ini dikarenakan adanya hukum kekekalan momentum sudut. Halo, nama saya Kristiano Kusumala Nambarita dari Departemen Aktuaria dengan NRP 5006-211-067. Kali ini saya akan memaparkan contoh dari penerapan dinamika rotasi di kehidupan sehari-hari, yaitu adalah gasing. Pasti Anda tidak asing dengan namanya gasing. Gasing adalah permainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan di suatu titik. Untuk memainkan gasing biasanya digunakan tali dari kain yang dililitkan pada badan gasing. Kemudian gasing dientak sambil tali yang melilit ditarik, hingga gasing berputar pada porosnya. Nah, pada dinamika rotasi sendiri, gasing memiliki besaran dan hukum yang berlaku, yaitu ada hukum torsi atau disebut juga momen gaya dan juga momen sudut. Pertama kita lihat dulu dari momen gaya, atau juga bisa disebut dengan hukum torsi. Momen gaya merupakan besaran yang dapat menyebabkan suatu partikel berputar atau berotasi. Dalam kasus ini adalah gasing yang berbentuk seperti lingkaran. Momen gaya juga biasa dilambangkan dengan T besar. Berikut adalah gambar dari momen gaya. Dalam gambar tersebut dinyatakan bahwa sebuah gaya F sedang mengadakan momen gaya terhadap titik O,
dengan lengan gaya R, sehingga titik O berputar dengan arah putar searah putaran jarum jam. Momen gaya F terhadap titik O didefinisikan sebagai hasil kali silang antara lengan gaya dan gaya F, atau juga disebut dengan momen gaya sama dengan R dikali F. Nah, kalau besarnya momen gaya pada gasing karena adanya sudut, menjadi momen gaya sama dengan R kali sin theta dikali F. Atau juga bisa dengan R kali F dikali sin theta. Dimana setelah itu ada momentum sudut. Jika kita tinjau dari momentum sudut, berikut adalah gambarnya. Pada gambar melukiskan sebuah titik partikel yang dengan massa M melakukan gerak melingkar berubah beraturan karena adanya pengaruh gaya F. Karena adanya bergerak, maka berlakulah hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Dan juga kita mengetahui bahwa sudutnya itu adalah percepatan dikali R, atau di jari-jari disebut juga. Maka rumusnya menjadi F sama dengan M kali A kali R, atau bisa juga menjadi F kali R sama dengan MR kuadrat dikali A. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Nah, itu tadi video dari kelompok kita tentang dinamika rotasi. Nah, tadi kita telah saksikan video dari kelompok 6 tentang dinamika rotasi. Nah, dari teman-teman nih, kalau misal ada yang mau ditanyain atau masih bingung gitu, nggak apa-apa, langsung aja ditanyain. Bisa langsung raise mungkin. Ya, karena sesi sudah memasuki sesi diskusi, jadi rekornya akan saya berhentikan.